dari kemitraan kami juga melakukan pemantauan di hari H di wilayah Depok dengan Cimanggis, gitu. Depok dengan Tangerang Selatan yang terdekat ya. Dari pantauan tersebut mungkin hampir sama dengan teman-teman semua. Setidaknya ada 3 hal yang kami concern. Pertama tentang kepatuhan protokol kesehatan. Terus yang kedua partisipasi pemilih dan yang ketiga bagaimana tentang Sirekap ya. Dari sisi protokol kesehatan hampir sama dengan yang lain bahwa secara umum mematuhi protokol kesehatan. Tapi terdapat sejumlah catatan-catatan. Misalnya begini, masih terdapat di TPS, misalnya di TPS di Cimanggis ya. TPS di Cimanggis itu yang jarak duduk antar penyelenggara pemilu itu menurut saya itu belum menerapkan social distancing. Karena memang kondisi TPS-nya memang sempit. Ya, sempit. Nah, terus yang kedua sama dengan yang tadi, masker buka lepas. Itu karena memang kondisi panas ya, kondisi panas dan mungkin seharian bekerja gitu, ternyata memang gerah mungkin penyelenggara pemilu sehingga kemudian mereka membuka tutup maskernya gitu. Nah, yang ketiga yang kami lihat bahwa partisipasi pemilih untuk memantau itu jauh lebih rendah, sangat minim dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Itu terlihat pada saat pungut hitungnya, apalagi di saat penghitungan suara. Penghitungan suara itu memang hanya saksi dengan orang dekat dari mungkin tim pemenangan yang kemudian berkepentingan hadir. Masyarakat biasa itu 1-2 yang terlihat. Nah, hal yang menarik menurut saya itu karena saya misalnya memantau, jadi penghitungan suara saya memantau di Cimanggis, kemudian pemungutan suara di Cimanggis Depok, kemudian ke Tangerang Selatan pas penghitungan penghitungan suara gitu ya. Jadi memang hanya orang-orang dekat yang hadir gitu ya, memang berkepentingan, mungkin tim-tim kampanye yang hadir ya. Kemudian tidak ada namanya itu kayak sore. Biasanya kan kalau pemungutan suara di pemilu sebelumnya kan begitu meriah ya gitu, sorak-sore antar pendukungnya, antar saksi dan pasukan-pasukannya gitu, tapi itu nggak terlalu terlihat, jadi memang kurang semarak. Mungkin ini gambaran dengan mungkin sepinya kampanye juga ya gitu ya, sepinya kampanye. Nah itu teman kami, tapi kemudian kami mendapat informasi juga dari salah satu teman juga yang menjadi bagian dari pemantau pemilu bahwa di Tangsel sendiri ada pemilih yang ternyata tidak mendapatkan sarung tangan plastik gitu. Sebagian dapat, tapi ternyata ada juga. Ini masih di Tangsel, belum di wilayah-wilayah lain. Tapi belum ditelusuri apakah karena habis atau mungkin petugasnya terlupa sehingga tidak memberikan masker gitu. Itu tadi. Nah, dari sisi partisipasi, setidaknya keliling ke 10 TPS hari itu, dari 10 TPS itu hanya 2 TPS. Jadi yang pungut hitung itu, yang pemungutan suara itu saya catat nomor TPS-nya dengan nomor kontak KPPS-nya untuk mengecek berapa jumlah pemilih di akhir gitu ya, di saat pengusian C1 KWK itu. Nah, dari 10 TPS yang saya keliling di hari H itu, hanya 2 TPS yang memang mencapai lebih dari 50% pemilih. Selebihnya 50%. Berkisar di antara 41% sampai 46%. Itu di Tangsel ya, sekalipun memang secara keseluruhan setahu saya sih lebih dari 50%, tapi memang ada fakta, misalnya di TPS 062 di Serua Ciputat itu dari 335 DPT hanya 147 yang menggunakan hak pilihnya, berarti hanya 43%. Dari TPS 061 karena berdekatan nih, dari 324 pemilih, hanya 134 yang menggunakan hak pilih, berarti hanya 42%. Kemudian TPS sampingnya lagi, TPS 060, dari 292 pemilih, hanya 136 yang menggunakan hak pilihnya. Ini mungkin rendah ya, apalagi di Tangsel ini kan pertarungannya kuat ya gitu ya, sejatinya kan partisipasi pemilih juga bisa lebih tinggi, tapi ternyata kan itu tidak terjadi gitu. Alasannya sih kalau diskusi dengan Pak ini KPPS-nya juga ya memang itu tadi dikhawatirkan ya kesehatan. Dan yang kedua juga ada juga suara kritis masyarakat begini, ya saya sih kesal aja karena inkonsistensi Bu gitu ya, sekolah kantor di WFH kan ya, WFH kan, tapi kemudian
kerumunan pemilu jalan terus gitu. Ada semacam bentuk suara kritis juga masyarakat sipil terkait dengan itu. Nah, tentang tentang Sirekap sendiri mungkin penting mungkin disampaikan di sini bahwa tentang pemaknaan Sirekap sebagai alat bantu memang dari awal terjadi perbedaan pendapat sih menurut saya antara dari pengalaman kita ya mengawal isu ini antara pemahaman KPU dalam memaknai hasil rapat kerja Komisi 2 DPR, pemerintah dengan KPU dan Bawaslu, penyelenggara pemilu tentang pemaknaan alat bantu ini gitu ya. Kalau di keputusan itu kan sebenarnya mengatakan bahwa hanya sebagai uji coba atau alat bantu, ada kata hanyanya. Nah, jadi KPU memaknai bahwa alat bantu itu ya Sirekap ini digunakan sebagai alat bantu untuk kemudian dalam konteks penetapan hasil gitu ya. Itu yang dimaknai oleh alat bantu rekapitulasi ya. Kita butuh alat bantu untuk merekapitulasi sampai ke hasil. Nah, alat bantunya adalah Sirekap. Sementara pemantau pemilu sebagian di antara kita ini memaknai bahwa ada kan kata hanya uji coba dan alat bantu. Berarti ini sebenarnya adalah media sekunder gitu ya. Primernya tetap manual ini gitu. Jadi memang dari awal ada perbedaan pendapat dalam memaknai itu sehingga kemudian tercermin pada praktik di hari H-nya gitu ya. Nah, di mana memang ternyata pada hari H ada proses manual pengiriman hasil rekap ke PPS yang kemudian terhambat karena apa? KPPS harus mengirimkan dulu hasil sirekapnya. Sementara ternyata sistem belum siap menerima dalam waktu yang bersamaan serbuan pengiriman ya hasil C1 KWK yang dipoto kemudian dikirim ke sistem gitu. Nah, ini mungkin sebagai evaluasi ya terhadap sistem rekap yang ternyata memang mungkin belum terlalu tangguh ya, belum terlalu kuat untuk dipraktekkan. Tapi memang ini juga mencerminkan persiapannya yang memang sangat-sangat mepet ya menurut saya persiapannya dan memang harus diuji coba berkali-kali. Tapi ini kan memang simulasi beberapa kali belum pernah ada yang simulasi sampai tuntas gitu ya simulasinya. Belum sampai kemudian semua daerah sudah mampu gitu. Nah ini menjadi catatan. Nah, terkait Sirekap juga tadi Mas Oi sudah menyampaikan bahwa sangat minim pemahaman ya, sangat minim sosialisasi ke masyarakat gitu ya. Nah, ternyata jangankan masyarakat, Mas. Di TPS sendiri, saya kan tanya kepada KPPS ya, siapa pengguna utama Sirekap? Kan Sirekap mobile ini kan di TPS ada pengguna utama, ada pengguna cadangan gitu ya. Ada beberapa KPPS yang agak bingung saya tanya, siapa pengguna utama Sirekap gitu lah. Aduh, saya nggak tahu Bu, ini urusan Pak Ketua itu gitu kan. Ada yang kurang tahu mekanismenya seperti apa, bahwa ada namanya pengguna utama. Bahkan nggak terupdate siapa pengguna utama, dan itu nggak di satu TPS gitu. Ada 3 TPS yang kemudian KPPS-nya yang lain tidak tahu gitu. Ada juga KPPS yang memang sangat siap, begitu saya tanya pengguna utamanya gitu, mereka Pak ini, kemudian saya mencoba memancing, bagaimana Pak ininya, karena waktu itu sepi pemilih ya, karena udah hampir jam 12 saya mencoba ini bagaimana ini ternyata mampu mengoperasikan gitu. Nah, ini catatan. Nah, tapi mungkin masukan kami untuk Sirekap bahwa dengan sangat jadi gini, sosialisasi prokes itu menurut kami itu tinggi ya. Tinggi, akhirnya kemudian memang hasilnya orang patuh protokol lebih tinggi, hampir 90%. Tapi sosialisasi Sirekap sangat minim. Karena itu, masukan dari kemitraan, hasil diskusi juga dengan Direktur Program kami, Pak Kisai, bahwa untuk Sirekap itu sebenarnya sangat penting kemudian mengadopsi cara sosialisasi tentang prokes oleh gugus tugas melalui broadcast pesan pendek yang disertai tautan alamat web tentang Sirekap. Jadi sebenarnya KPU di tingkat bawah itu bisa mestinya mensosialisasikan bukan hanya KPU RI, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, tapi memang di tingkat basis pun KPPS itu penting mensosialisasikan Sirekap ini. Bisa melalui medsosnya, bisa melalui WhatsApp group dan kemudian mensosialisasikan web tentang Sirekap ini gitu agar masyarakat lebih tahu. Bukan tak mungkin nih bayangan kami kalau masyarakat lebih tahu bahwa ada namanya Sirekap, boleh jadi tingkat kepercayaan kepada proses ini pun juga bisa lebih tinggi dan bisa mendorong partisipasi masyarakat lebih tinggi gitu. Nah, itu catatan kami tentang Sirekap. Terakhir mungkin saya ingin mungkin mengajak teman-teman pilkada kita memang relatif lebih lancar.
Tapi satu hal yang nggak bisa kita lupakan bahwa apa namanya, ada pasangan calon yang kemudian berpulang di tengah proses pilkada di tengah pandemi karena COVID-19, dan baru-baru ini kita kehilangan juga penyelenggara pemilu yang sangat muda, Ketua KPU Tangsel yang kemudian juga berpulang ke rahmatullah karena pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19 gitu. Dan salah satu contoh saja misalnya di Tangsel di Jawa Tengah itu ada 800, dari berita yang ada 800 petugas KPPS yang terkena COVID-19. Kemudian di NTB ada 1000-an yang reaktif COVID-19. Nah ini menurut saya gini, pilkada itu untuk demokrasi, dan kemudian esensi demokrasi itu kata Gus Dur adalah kemanusiaan. Jadi HAM orang juga harus dihargai, termasuk hak untuk sehat. Jangan karena berdemokrasi kemudian menyebabkan orang menjadi tidak sehat. Nah ini catatan besar saya pada pemilu kali ini. Gitu. Demikian, mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Wahidah atas paparan materinya. Nah, saya kira poin penting yang terakhir yang disampaikan Bu Wahidah, sekalipun pemungutan dan penghitungan suara sudah usai, tapi mekanisme preventif dan juga manajemen risiko yang harus tetap disiapkan oleh KPU dan juga Bawaslu kaitan dengan pasca pemungutan dan penghitungan suara ini menjadi penting. Karena apa? Salah satu tujuannya adalah untuk meminimalisir kehadiran klaster baru COVID-19 seperti itu yang kita tidak inginkan. Nah, Mas Owi, maaf, Mas Owi, ya. 1 menit. Ada ya, yang terlupa? Ya oke, mungkin satu hal yang penting juga menjadi perhatian kita di H+5 ya, pengut hitung ini adalah kan Bawaslu merekomendasikan 58 daerah yang melakukan pemungutan suara ulang gitu ya. Pemungutan suara ulang karena misalnya ada pembukaan kotak suara, ada petugas KPPS minta pemilih memberi tanda, petugas KPPS merusak lebih dari 1 surat suara, lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih di 1 TPS, lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar tapi kemudian menggunakan hak pilih. Sebagaimana diatur dalam pasal 112 Undang-Undang tentang Pemilu Gubernur, Wali Kota. Nah, mungkin ini yang penting menjadi perhatian. Karena apa? Ini terkait dengan tantangan partisipasi pemilih. Ya. Jadi KPU perlu memastikan bahwa semua pemilih di wilayah itu terberitahu bahwa akan ada PSU di tanggal kapan, ya kan? Tanggal kapan itu satu. Yang kedua menjadi tantangan juga buat para paslon untuk kembali menghadirkan para pemilih. Karena boleh jadi kalau sudah PSU itu biasanya tuh minat untuk datang itu datang di situasi pandemi aja sudah pengorbanan bagi pemilih, apalagi datang 2 kali gitu ya. Itu tantangan berat untuk bisa menghadirkan gitu. Dan yang ketiga yang perlu ini juga menjadi tantangan buat KPU bisa menghadirkan kembali pemilih harus ini. Yang ketiga ini momen juga untuk mensosialisasikan Sirekap lebih bagus lagi di TPS yang akan PSU. Belajar dari Sirekap yang tadi ini sosialisasi minim gitu. Nah harapannya KPU bisa mengantisipasi ini dan dengan pengawasan ketat oleh Bawaslu gitu. Nah terakhir hasil PSU ini bukan tak mungkin berbeda, karena kan boleh jadi pemilih yang datang itu mungkin ada yang tidak datang, ada pemilih baru yang datang gitu. Saya paslonnya kalah, waduh aku harus memilih ini. Nah hal-hal kayak gitu penting diantisipasi juga oleh kesiapan mental juga para peserta pemilu dan tim kampanye kalau terjadi perubahan hasil setelah itu.